Selamat pagi. Mandi udah, baju oke, make up check, parfum semriwing. Pagi gini saatnya dengerin Inspirasi Pagi. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Stay tune ya, hanya di Kanal BC Radio. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC. Menyapa kamu dari studio Kanal BC Radio di kantor pusat Bea Cukai. Bersama saya Surya dan ada teman saya Yela dalam program Inspirasi Pagi yang hadir untuk memberikan edukasi dan wawasan mengenai berbagai isu hangat di sekitar kita. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat serius nih, yaitu penanganan kekerasan seksual di Bea Cukai. Iya betul banget Pak Surya. Dan pagi ini nih kami sudah bersama seorang narasumber yang sangat kompeten gitu ya di bidang ini, betul ya Pak ya? Dan beliau juga tergabung dalam tim pengarus utamaan gender di kantor pusat Bea Cukai. Beliau adalah Ibu Niken Saraswati yang menjabat sebagai Kepala Seksi Manajemen SDM di Subdit Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Direktorat PPS. Selamat datang Ibu. Selamat datang Bu Niken. Selamat pagi sahabat Selamat BC. Selamat pagi Mbak Yela dan Mas Surya. Pagi Bu. Pagi. Terima kasih banyak ya Bu Niken ya sudah meluangkan waktu untuk hadir nih di Inspirasi Pagi Kanal BC Radio. Silakan Bu kalau mau menyapa-nyapa sahabat BC dulu. Oke, saya nggak mau menyapa nih, tapi malah mau ngasih pantun sedikit Wih, boleh ya. cakep nih ya, cakep ya. Kita bantu cakepnya, Boleh Bu. dibantu cakepnya ya. Oke. Abang Gulali jualan permen. Cakep. Perkenalkan kembali, nama saya Niken. Pendek banget ya, Pendek banget. ya. Tapi ini ya berkesan ya. berkesan, iya. Bikin tambah semangat. Nah, sahabat BC, Bu Niken ini akan berbagi informasi penting nih terkait langkah-langkah penanganan serta pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja, khususnya di Bea Cukai. Betul begitu ya Pak Surya ya? Iya, betul begitu. Oke, kita mulai bahas dulu ya. Nah, sebelum ke inti diskusi nih Bu, mungkin Ibu bisa jelaskan dulu nih mengapa sih isu kekerasan seksual ini perlu mendapatkan perhatian. Baik. Jadi begini nih Pak Surya atau Mas saja ya saya panggil ya. Jadi kekerasan seksual di lingkungan kerja adalah masalah yang seringkali terabaikan karena berbagai faktor. Nah, misalnya seperti stigma, ketakutan korban untuk melapor, atau nah ini yang paling sering terjadi, kurangnya kesadaran dari si korban mengenai definisi kekerasan seksual itu sendiri. Jadi apa sih kekerasan seksual sendiri? Itu masih belum dipahami oleh korban atau oleh pegawai di Bea Cukai. Lingkungan kerja seharusnya bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua individu untuk berkarya. Nah, tapi kalau kekerasan seksual dibiarkan, dampaknya ternyata bukan hanya pada korban secara pribadi, tapi juga terhadap produktivitas, suasana kerja, dan yang paling utama adalah reputasi institusi bisa menurun juga. Nah, makanya penanganan kekerasan seksual itu menjadi isu yang sangat penting dan harus kita perhatikan. Gitu. Oke, begitu ya. Berarti Pak Surya. ternyata efeknya bisa sampai ke perusahaan atau ke tempat institusi kita ke reputasi betul gitu ya Bu ya, Reputasi. betul ya. Dan ternyata di Bea Cukai sendiri ini sudah disusun kebijakan penanganan kekerasan seksual ya Bu ya. Iya. Nah, latar belakang utamanya disusunnya kebijakan tersebut apa tuh Bu? Kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual di Bea Cukai itu sebetulnya disusun sebagai respon terhadap amanat dari WCO dalam GEOWAT. Nah, GEOWAT itu apa tuh Bu? Coba kita googling bareng ya. GEOWAT itu adalah kalau singkatannya Gender Equality Organizational Assessment Tools. Jadi ini adalah semacam alat atau semacam tools untuk mengidentifikasi bagaimana caranya menangani kasus kekerasan seksual pada suatu organisasi tertentu begitu. Nah,
tools ini juga bisa membantu meningkatkan kesadaran dan meningkatkan edukasi pegawai tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Oh gitu, memang sudah diamanatkan oleh WCO gitu ya Bu ya. Sudah menjadi perhatian di sana ya di Iya. WCO. Dan berarti bukan cuma Indonesia doang ya Bu ya? Betul, Indonesia adalah salah satu Bea Cukai Indonesia ya. Bea Cukai Indonesia. Salah satu organisasi yang tergabung dalam WCO dan secara otomatis kita juga harus menerapkan GWAT ini. Iya, betul. Berarti ini adalah masalah global sebenarnya yang Iya, dihadapi setiap betul, negara ya. iya. Berarti Dan setiap negara hampir rata-rata ada ya masalah-masalah seperti ini. Iya, dan gimana ya? Untungnya WCO ini memfasilitasi kita juga gitu Iya, ya Bu ya. betul. Jadi kita punya toolsnya gitu kan dengan GWAT ini. Nah Bu, kalau boleh tahu nih ya, apa tujuan utama dari strategi penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja khususnya di Bea Cukai? Oke, tujuan utama dari strategi penanganan kekerasan seksual di lingkungan Bea Cukai itu bisa kita bagi menjadi pencegahan, kemudian penyusunan program, dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran. Nah, di sini untuk pencegahan kita bisa membuat aturan-aturan yang kemudian dapat kita internalisasi ke setiap unit di lingkungan Bea Cukai, baik di pusat maupun di vertikal. Nah, kemudian untuk penyusunan program ini kita bisa membuat program-program yang dapat membantu misalnya kebutuhan korban gitu ya, mengidentifikasi kebutuhan korban dengan memberikan dukungan konseling, kemudian memberikan bantuan hukum, layanan kesehatan, dan yang terpenting kita harus bisa menerapkan hukuman buat pelaku. Iya, betul. Buat pelaku. Gitu. Iya. Nah, yang terakhir itu kita peningkatan kesadaran. Nah, gimana caranya untuk peningkatan kesadaran publik, kesadaran pegawai Bea Cukai? Ini caranya dengan melakukan internalisasi dan edukasi kepada pegawai. Gitu kira-kira. Iya, dan contohnya itu ya kayak siaran radio kita hari Siaran ini radio Pak ini ya. bener ya Termasuk Pak ya. upaya mencegah ya kan. Iya, kalau Pak Surya sendiri pernah nggak sebelumnya ikut sosialisasi atau internalisasi tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja? Saya sih termasuk yang belum pernah. Belum pernah ya? Saya termasuk yang belum pernah ya. Mungkin baru kali ini kita Baru ikut kali ini dan semoga sosialisasi. bermanfaat banget ya Pak ya Iya, buat semoga. kita di internal Bea Cukai juga Iya. buat sahabat BC. Kalau Bu Niken sendiri udah sering Bu jadi pembicara gitu misalnya di sosialisasi di Satker atau di mana? Nah, ini nih yang jadi PR kita bersama. Gimana? Sosialisasi atau internalisasi terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu masih sangat jarang dilakukan. Oh gitu Bu. Oke. Iya, jadi terus terang nih ini baru yang pertama kali nih saya Jadi narsum gitu ya. Tapi luar biasa Iya, loh. Kayak udah sering ya. Udah sering. Kalau saya sendiri Bu waktu itu pernah dapat juga tahun lalu kalau nggak salah Pak di radio juga. Jadi emang ini salah satu ini ya. Mungkin kita fasilitasi ya Iya, buat iya. sosialisasi ini ya. Waktu itu dari tim PUG juga Pak. Dan waktu itu kalau nggak salah pada saat peluncuran buku penanganan ya Bu ya, penanganan kekerasan seksual ya. Oh, kira-kira tahun lalu kalau nggak salah. Iya tahun lalu ya Bu ya. betul, Ada betul. jadi kita punya bukunya tuh Pak. Dan itu disebarkan ke teman-teman Satker juga ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau saya mendengarkan dari berbagai media gitu, Iya. misalnya radio umum gitu, itu udah pernah gitu. Karena topik ini kan sering diangkat ya sebenarnya. Iya. Bagusnya udah Dimanapun jadi concern gitu ya Pak bentuknya ya. kan sekarang sudah semakin banyak ya bentuk kekerasan itu. Nah kita ini membahas bentuk-bentuk ini Bu ya. Sekarang ini. Nah kira-kira bentuk kekerasan seksual apa sih yang bisa terjadi gitu dan mungkin terjadi di lingkungan kerja kita dan gimana kita cara bisa mengenalinya? Nah, untuk kekerasan seksual di lingkungan kerja ini memang bisa macam-macam ya bentuknya gitu. Oke. Nah, ini yang kadang tidak diketahui oleh pegawai itu sendiri. Jadi bukan berarti hanya kontak fisik yang tidak diinginkan. Nah, oke. misalnya dicubit Dipukul atau gitu ya, Bu, Ya dipegang aja udah ini ya Bu dipegang, ya. dicolek Iya, kayak dicolek, gitu. iya. Itu bukan hanya itu saja gitu, tapi bisa juga pelecehan verbal seperti Nah, ini komentar bernuansa seksual nih. Misalnya
kalau misalnya Mbak Yela pernah nggak tuh pas lagi lewat gitu, di catcalling gitu ya Bu ya. Ya bener. Cantik atau itu biasanya ada yang merasa itu biasa aja gitu, tapi sebetulnya itu sudah suatu bentuk ya pelecehan seksual gitu kan. Bohai gitu. Itu udah lebih lagi gitu. Gitu. Jadi apa yang kita kadang-kadang merasa itu ya udah itu biasa aja. Nah, itu sebetulnya itu sudah merupakan pelecehan atau kekerasan seksual kayak gitu. Itu yang kadang kita kurang paham atau kita tidak tahu bahwa saat itu kita sedang dilecehkan atau kita sedang mengalami kekerasan seksual. Dan ini juga bukan hanya terjadi pada wanita aja loh ya. Nah, iya benar nih. Ini Pak Surya pasti makanya kita hadir penyiar cowok biar bisa menyeimbangkan biar bisa menyeimbangkan gitu. Iya, Jadi kayak misalkan nih gitu ada yang anak-anak yang baru gitu, terus yang misalnya mbak-mbak atau ibu-ibu gitu, brondong ya, gitu tuh udah. Kalau saya malah tersipu itu gimana? Iya. Kan malah udah agak brondong bisa. Gimana tuh? Gimana kalau korbannya ini merasa tidak dilecehkan, malah senang gitu? Padahal itu sebuah bentuk pelecehan seksual ya. Tapi emang karena Bu Niken juga tadi bilang karena kadang kita nggak paham ya Bu ya kalau itu adalah pelecehan gitu kan. Tapi itu termasuk pelecehan ya Bu? Kalau misalnya korban tidak merasa gitu masuk pelecehan. Nah itu gimana tuh Bu? Itu jadi semacam area abu-abu ya. Kira-kira gitu. Karena kadang kan memang kita di dalam pergaulan atau gitu itu kita juga ya namanya sama-sama teman gitu ya. Tapi betul, yang harus diperhatikan pada saat terjadi kita anggap sebagai pelecehan seksual itu adalah adanya ketidaknyamanan dari si korban. Iya, berarti kalau nyaman-nyaman aja. Ya ampun, malah menggoda untuk di catcalling ya. Kadang soalnya juga suka bingung nih kalau misalnya jalan gitu kan ya perempuan muslimah gitu berjilbab, catcallingnya assalamualaikum Bu Haji gitu-gitu kan. Nah itu kan. Nah itu gimana ya? itu beda itu. Beda ya. Itu malah seneng kan gitu. Itu malah alhamdulillah amin gitu ya. Tapi saya sering dilecehkan tuh kalau lewat di bawah jembatan Jatinegara. Banyak yang manggil. Oh iya, soalnya banyak waria gitu ya Pak ya. Banyak waria. Nah itu tadi adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual yang ternyata sahabat BC bukan cuma kontak fisik aja ya Bu ya, tapi juga bisa verbal dan bukan hanya terjadi di perempuan saja tapi juga di laki-laki. Juga. Betul. Nah jadi ini hal yang penting ya bagi kita untuk mengenali apa saja sih tindakan-tindakan yang bisa dianggap sebagai kekerasan seksual yang bisa membuat ketidaknyamanan baik di kita maupun ya teman kita. Iya. Kalau ada satu lagi pertanyaan Bu, kalau misalnya kita menatap seseorang gitu dalam waktu yang lama gitu, itu termasuk pelecehan nggak sih Bu itu Bu? Nah kalau dalam definisinya itu sebetulnya sudah termasuk, termasuk jadi tatapan atau gestur, intinya tuh membuat seseorang tidak nyaman. Oke ya. Yang perlu di-highlight itunya sih Pak. Ya kan tidak nyamannya itu. Tidak nyamannya ya. Iya. Berarti bentuknya bisa apa saja ya? Iya, bisa berupa sentuhan ya, kontak gitu ya, atau chat juga verbal, bisa dong berarti gitu. ya. Iya, chat berarti bisa. Chat bisa. Gambar gitu mungkin tidak ngirim kirim-kirim gambar. stiker sekarang ya Pak ya, benar ya. Apalagi sekarang kita udah dunia digital ya. Dunia digital itu kita betul. Dan sekarang harus hati-hati ya. Iya, bener kata Bu Niken tadi. Emang sekarang tuh emang lebih banyak gray areanya ya Pak. Kadang kita dalam konteks bercandaan gitu, tapi misalnya kirim-kiriman stiker ternyata vulgar atau teman kita yang menerima terus kayak nggak nyaman gitu kan, itu akhirnya bentuknya jadi pelecehan seksual juga gitu kan ya Pak ya. Jadi suatu tindakan yang akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan pihak lain itu bisa anggap sebagai suatu kekerasan. Oke. Nah, yang menarik adalah Bu, saya jadi pengen tahu nih, perbedaan istilah. Kan kadang kita suka pakai pelecehan seksual, terus ada juga kekerasan seksual. Itu sebetulnya ada perbedaan gak sih Bu? Penyebutannya saja. Iya, penyebutannya aja mungkin ya Bu ya. Oke. Kalau untuk definisinya sendiri, saya takut nanti saya salah jawab. Jadi
sementara ini kalau dari GEOAT sendiri itu bilangnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual ya berarti ya Bu ya. Nah, jadi tuh Bea Cukai sendiri pernah mengadakan survei, betul ya Bu ya? Iya, betul. Dan itu di tahun ini. Di tahun 2024 ini terhadap 58 satuan kerja Bea Cukai di seluruh Indonesia gitu ya Bu ya, terkait kekerasan seksual. Bagaimana tuh Bu hasilnya? Nah, ini menarik nih Mbak Yela sama Mas Surya nih. Dari hasil survei itu ditunjukkan bahwa ternyata 80% pegawai tidak tahu ada kebijakan terkait berarti saya termasuk 80% tadi gitu ya kan. Seksual, betul. Iya. Nah, kemudian 11% dari satker yang kita lakukan survei itu menyatakan sudah melakukan sosialisasi. 11%. Nah, hanya 11%. Berarti berapa tuh yang tidak melakukan sosialisasi? 89% tidak melakukan sosialisasi. Kemudian hanya ada 27% satker yang menyediakan konseling atau dukungan psikologis. Nah, memang saat ini di kantor pusat kita sudah ada layanan atau dukungan psikologis ya, dukungan untuk konseling psikologis. Nah, itu yang bisa digunakan oleh siapa saja, oleh pegawai di mana saja di seluruh Indonesia, karena selain bisa datang secara fisik juga bisa via daring gitu ya. Nah, kemudian hanya terdapat 18% satker yang memiliki program pencegahan. Wah, ini harus lebih banyak ditambah lagi nih. Iya, betul. Betul sekali. Nah, cuman ada yang menarik nih Mas Surya. Apa itu Bu? Ternyata dari 3 satker yang menyatakan ada laporan kejadian, 2 satker tidak mengetahui bahwa ada kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual. Berarti dari 3 tadi 2 itu tidak tahu ya? Iya, tidak tahu. Berarti nggak tahu harus gimana nih gitu ya? Dan 3-tiganya tidak pernah melakukan sosialisasi terkait penanganan kekerasan seksual. Berarti ini. 1 tadi tidak pernah melakukan sosialisasi tapi tahu gitu ada kebijakan gitu. Saya tahu nih ada kebijakan tapi saya nggak melakukan sosialisasi gitu. Berarti ini hampir semuanya dong Bu kalau gitu. Seluruh satker kalau gitu ya. Ya itu tadi yang jadi dari data itu tuh jadi kita tahu gitu ya. Tidak tahu ya. Kita tahu bahwa pentingnya sosialisasi gitu ya Bu ya. Dan apalagi ya misalnya semua pegawai itu jadi tahu gitu, sadar akan adanya kebijakan ini, sadar gimana caranya menanganinya, mencegahnya gitu ya. Jadi kita bisa mencegah tuh adanya kekerasan seksual di lingkungan kerja, betul ya Bu ya? Betul. Sahabat BC, after this break kita bakalan bahas lebih lanjut nih tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja. So stay tune ya sahabat BC. Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik. Kenapa ya barang-barang dari luar negeri itu harus diperiksa Bea Cukai? Pertanyaan yang bagus nih. Sepanjang yang gue tahu, salah satu fungsi pengawasan border adalah untuk memastikan gak ada barang berbahaya dan terlarang yang masuk ke Indonesia. Contohnya barang kayak apa tuh? Contoh yang paling mudah ya narkoba. Iya sih, tapi kan narkoba udah ada instansi lain yang ngurusin. Terus Bea Cukai perannya ngapain? Gini. Lo sepakat kan sama gue kalau narkoba itu musuh bersama? Oke, gue sepakat. Nah, menghadapi musuh negara kayak gini nih, perlu sinergi dari berbagai instansi pemerintah. Lah iya, terus kaitannya sama Bea Cukai di mana? Kalau kaitannya sama Bea Cukai, itu ada di pengawasan barangnya, Ndra, yang masuk dan keluar Indonesia. Karena itu adalah bidang kepabeanan. Ini pas banget dengan salah satu misi Bea Cukai, yaitu Community Protector. Nah, sinergi ini tertuang dalam program yang namanya P4GN atau Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Oh gitu ya, paham. Tapi kan melawan narkoba itu memang bukan kerjaan satu pihak aja kan, Pis? Tapi butuh dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dong. Nah, bener banget. Dengan upaya bersama ini, diharapkan dapat menekan angka peredaran gelap dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba.
Mari wujudkan Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Hai sahabat BC, balik lagi masih bareng Yela dan Surya. Asik. Kita masih bareng juga sama Bu Niken Saraswati ngebahas tentang penanganan kekerasan seksual di Bea Cukai. Kalau tadi nih Pak Surya kan udah nanya ya Pak ya, kenapa sih isu kekerasan seksual di lingkungan kerja ini perlu banget untuk mendapat perhatian yang serius. Dan juga Bu Niken juga udah ngasih tahu kita tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan kerja yang harus kita ketahui gitu ya Pak ya. Biar kita tidak jadi korban dan tidak jadi pelaku ya, betul ya. Dan kalau sahabat Bea Cukai tahu nih, sahabat BC tahu di tahun 2024 itu, nanti tolong dikoreksi ya Bu ya. Jadi emang sudah dilaksanakan yang namanya survei. Iya betul. Survei apa Bu judulnya Bu? Survei terkait penanganan kekerasan seksual. Oh oke. Di tahun 2024 ini ya Bu ya. Betul. Terhadap 58 satker Bea Cukai di seluruh Indonesia. Betul Bu? Iya betul. Kalau boleh tahu Bu, nah latar belakang pelaksanaan survei tersebut apa tuh Bu? Baik, latar belakang pelaksanaan survei ini adalah sebagai respons terhadap amanat WCO dalam GEOWAT. Nah, tahu nggak GEOWAT itu apa? Nah, apa tuh? Jadi GEOWAT itu sendiri singkatan dari Gender Equality Organizational Assessment Tools. Nah, GEOWAT ini sebetulnya merupakan alat yang dapat digunakan oleh suatu organisasi untuk mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan seksual. Tidak itu saja, GEOWAT ini juga dapat dijadikan tools untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi pegawai tentang pentingnya pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Seperti itu Mbak. Oke, kalau tadi latar belakang, sekarang kita mau tahu nih Bu, tujuan utama dari pelaksanaan survei tersebut. Tujuan dari pelaksanaan survei sendiri itu yang pertama untuk mencegah kejadian. Di sini kita merancang strategi pencegahan dengan aturan dan saluran yang aman dan responsif. Kemudian yang kedua untuk penyusunan program. Dengan survei ini kita diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan korban seperti dukungan, konseling, bantuan hukum, layanan kesehatan, juga yang penting nih hukuman bagi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Dan yang ketiga dari survei ini kita berharap bisa meningkatkan kesadaran karena dari survei kita nantinya kita sudah membuat kajian. Dari kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan memberikan edukasi bagi pegawai tentang penanganan atau pencegahan kekerasan seksual. Oke, luar biasa ya Pak ya tujuan dari pelaksanaan survei ini. Betul. Kalau boleh di-spill nih Bu, hasilnya tuh gimana Bu? Baik, hasilnya yang pertama 80% pegawai ternyata tidak mengetahui ada kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual. Ya, itu termasuk saya tadi ya. Saya kan nggak tahu tadi. Iya, betul sekali. Nah, dari 58 satker yang kita lakukan survei, ternyata hanya 11% satker yang melakukan sosialisasi. Nah, ini kan berarti 89% ya, 89% banyak juga. satker tidak melakukan sosialisasi atau internalisasi terkait kekerasan seksual tersebut. Nah, hanya ada 27% satker yang menyediakan konseling atau dukungan psikologis. Nah, memang saat ini kita di kantor pusat sudah memiliki dukungan konseling atau layanan konseling Psikolog ya Bu. Ya, betul. Nah itu yang bisa dimanfaatkan tidak saja oleh pegawai di kantor pusat atau Jabodetabek, tapi juga seluruh pegawai di Indonesia. Oh, bisa pegawai berarti bea ya, Bu? cukai di Indonesia, Bisa juga ya? betul. Karena konselingnya atau layanan konselingnya dapat dilakukan secara daring gitu.
Nah, ini saya lanjut ya ke hasil survei yang Iya, tadi boleh, ya. Dari hasil survei juga menunjukkan bahwa terdapat 18% satker yang memiliki program pencegahan. Nah, ini nilainya angkanya kecil ya. Jadi hanya 18% satker yang memiliki program pencegahan. Nah, kemudian dari hasil survei juga kita ketahui bahwa ada 3 satker yang menyatakan terjadi kekerasan seksual di satkernya. Oke, ada yang melaporkan 3 satker itu ya Bu ya? Ada 3 satker. Nah, ini ada yang menarik nih dari 3 satker ini. Ternyata dari 3 satker tersebut, 3 satker yang menyatakan ada laporan kejadian ini tadi, 2 satker tidak mengetahui adanya kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual ini. Wah, iya. Gitu. Dan ketiga-tiganya tidak pernah melakukan sosialisasi atau internalisasi terkait penanganan kekerasan seksual. Berarti korbannya tapi memiliki pengetahuan itu ya bahwa itu mungkin ada gitu. Tapi tidak tahu. Tapi tidak pernah sosialisasi walaupun tidak pernah sosialisasi tapi sekali. dia tahu kalau itu ada gitu ya, bisa dilaporkan gitu ya. Betul. Dan itulah mengapa pentingnya ya Bu ya penyebar luasan informasi tentang ini ya Bu ya. Iya, betul sekali. Berarti tugas ibu makin berat nih habis ini nih. Tugas ibu dan kita semua juga. Tugas kita bersama ya. PR kita bersama. Oh iya betul ya. Oke Bu, kira-kira ada saran nggak Bu untuk mencegah atau menangani hal ini gitu, khususnya untuk satker yang menyatakan adanya laporan kejadian kekerasan gitu? Ada beberapa saran yang bisa kami usulkan ya untuk mencegah atau menangani kekerasan seksual di masing-masing satker. Yang pertama tentu saja kita harus memberikan internalisasi atau edukasi atau bintal untuk pencegahan. Nah, yang kedua, supaya lebih kuat lagi harus dibentuk tim atau satgas terkait penanganan kekerasan seksual. Tidak saja di pusat, tapi juga di satker vertikal. Nah, kemudian yang ketiga, optimalisasi saluran pengaduan WISE dan SIPUMA. Saat ini memang kita sudah punya nih saluran pengaduan WISE dan SIPUMA yang sifatnya rahasia, tapi masih bersifat umum atau pengaduan umum. Pengaduan yang khusus terkait kinerja itu ya. Ya, khusus menangani kekerasan seksual ini ya masih bergabung di WISE dan SIPUMA ini. Nah, ini yang harus kita optimalisasi lagi. Kemudian yang keempat, penegakan hukuman disiplin pegawai untuk pelaku. Nah, ini juga ya. Kemudian yang kelima, nah ini nih yang pasti akan disetujui oleh pasangan-pasangan muda. Nah, minimalisasi long distance marriage. Wah, iya betul. Ini nih. Kemudian, masalah juga ini ya ternyata. Penugasan berdua dan shift malam perempuan ini kalau bisa diminimalisasi ya. Kemudian yang terakhir, penyediaan psikolog untuk konseling pegawai gitu. Ini kan berarti kalau tindakan represif sebenarnya harusnya sudah ada Bu ya, tindakan represif betul. Itu ya, kalau ada yang pelanggar itu hukumannya sebenarnya sudah ada Bu dasarnya Bu? Terkait hal itu sudah ada ketentuan yang mengatur. Ada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Hubdis ya. Betul. Kemudian ada juga PMK 190 tahun 2018. Ini tentang kode etik perilaku pegawai Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sendiri juga sudah mengeluarkan SE nomor 36 tahun 2020. Nah, ini yang secara khusus mengatur tentang pencegahan, penanganan kekerasan seksual. Oh, ternyata sudah ada spesifik aturan di Kementerian Keuangan yang mengatur. Nah, hanya saja untuk internalisasi terkait ketentuan-ketentuan ini yang masih masih minim ya. Tadi 80% pegawai itu ternyata belum tahu ya kan. Iya, betul. Gitu. Karena memang sosialisasinya masih minim gitu ya Pak ya. Habis ini nanti digalakkan semua PUG di daerah Bu ya nanti. Iya, boleh. Nah, tapi saya mau tanya tuh Bu, kalau misalnya untuk sosialisasi di satker gitu ya, ada ininya dulu nggak sih Bu, misalnya asistensi dari tim pusat atau misalnya dikasih materi atau ada TOT gitu Bu? Nah, rencananya untuk tahun 2025 itu kita akan lebih fokus atau lebih masif melakukan
internalisasi terkait hal ini. Wow. Jadi nanti tentunya kita akan ya semacam TOT dulu ya, supaya apa yang dijelaskan oleh pusat dapat tersampaikan dengan baik sampai ke Satker unit gitu ya. terkecil seperti itu. Dan seragam lah ya apa yang disampaikan seragam, juga iya. ya. Ya sama seperti waktu tahun lalu kita mengeluarkan buku saku itu kan tujuannya ya supaya apa yang tersampaikan sama dari betul. atas sampai bawah. Nah tadi yang terkait masalah psikolog tadi ya, konseling ya. Itu kalau di daerah misalnya belum ada, itu terus gimana Bu nanti terhadap korban misalnya di daerah gitu yang belum ada? Yang tadi saya sampaikan sebetulnya psikolog atau layanan konseling di pusat ini juga bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pegawai-pegawai di daerah karena kita juga melayani dengan daring. Oh, bisa daring juga. Iya, bisa Iya, iya. daring gitu. Silahkan nanti menghubungi kepegawaian ya atau bagian kepegawaian di masing-masing satker untuk mengetahui bagaimana cara melakukan konseling melalui daring tersebut. Oke. Oke, dan aku mau nanya lagi nih Bu, soal tadi tertarik juga sama yang namanya si Puma dan Wise gitu ya, atau saluran pengaduan. Nah berbicara soal pelaporan nih, secara universal dulu lah Bu ya, bagaimana sih Bu mekanisme pelaporan yang ideal agar korban ini merasa aman dan terlindungi saat melaporkan kekerasan seksual? Nah, memang korban itu kadang tidak mau melaporkan karena takut ketahuan. Malu kan? pasti ya, malu kan. Pertama takut ketahuan, kedua malu gitu ya. Nah, institusi atau organisasi harus menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses dan yang pasti harus menjamin kerahasiaan. Misalnya menyediakan saluran pengaduan yang rahasia, kemudian menyediakan unit atau tim khusus yang menangani kasus kekerasan seksual. Yang harus menjadi concern kita bersama, ini korban harus merasa didukung, bukan dihakimi. Nah itu yang kadang-kadang kita, wah kamu jangan-jangan dilecehkan seksual karena kamu pakai baju seperti ini. Nah itu iya benar. itu Iya. yang penting. Itu jadi ini sudah jadi korban tapi kok malah dihakimi. Iya. Nah itu yang kita kalau bisa kita tuh malah justru harus mendukung korban, melindungi dia gitu, membantu dia. Nah institusi juga harus bisa memastikan bahwa tidak ada tindakan balasan atau intimidasi terhadap korban yang berani melapor. Iya kan kadang-kadang kita misalnya cowok ya, cowok digituin aja kan biasanya kuat ya Bu. Misalnya diledekin kan kuat gitu. Iya. Tapi Kalau udah misalnya berkaitan wanita dengan ini ya, fisik pelecehan. dilecehin secara fisik. Ada yang menurut orang biasa, tapi ada yang menurut dia itu sudah nggak kuat gitu dengan kata-kata yang mungkin tidak terlalu berat, tapi dia sudah nggak kuat. Iya, Itu kan betul. tadi patokannya adalah merasa tidak nyaman itu ya. Iya betul. Bukan tidak nyaman di orang, tapi tidak nyaman di dirinya. Kita sendiri, gitu. iya. Bisa jadi orang merasa oh itu biasa aja, tapi menurut kita yang menerima pelecehan itu sudah menyakitkan, itu bisa kita lapor gitu Bu ya. Iya, betul sekali. Dan ini juga yang tadi sudah saya bilang bukan hanya ke perempuan ya Iya, korbannya, ke laki-laki pun juga gitu. Nah, ke laki-laki itu kadang tuh laki-laki dianggap kuat gitu kan. Kamu cuman digituin aja kok udah mau lapor-lapor. Iya, Nah, itu kan itulah, itu gitu, gimana iya. ya? Itu juga sebagai Malu suatu gitu bentuk ya. penghakiman gitu. Iya, Nah, iya. itu yang kita kalau bisa kita jangan melakukan itu, tapi kita justru harus mendukung. Iya betul-betul. Dan bukan cuma hanya kepada korban sih Bu sebetulnya ya, perlindungannya nggak sih Bu? Misalnya kayak ke saksi juga kan yang mengetahui hal tersebut gitu. Iya, Takutnya betul. malah jadi kena juga nih ya Pak. Malah kan kasihan juga gitu kan ya, mau ngebantu gitu misalnya Iya, malah betul jadi sekali. dirundung juga Iya, segala macam. berarti ini kan kita sosialisasi bukan hanya ke korban Bu ya, Iya. ke calon korban gitu. Tapi semuanya gitu supaya punya awareness bahwa melakukan tindakan betul. seperti itu ternyata tidak pantas dan Iya. bisa mengakibatkan goncangan jiwa gitulah ya. Iya, betul. Oke benar Pak. Nah di Bea Cukai sendiri kan tadi sudah disebut bahwa ada saluran pengaduan seperti Wise dan Simpuma gitu ya Bu ya, Iya, yang membantu betul lah sekali. ya, sudah berfungsi optimalkah
dua saluran ini, Bu? Nah, memang saluran ini dirancang untuk memberikan akses yang aman, rahasia, dan yang pasti mudah dijangkau oleh pegawai, sehingga mereka dapat melaporkan kejadian tanpa takut akan ada efek atau dampak buruk terhadap diri mereka sendiri. Nah, hanya saja memang untuk kedua saluran ini masih bersifat umum, jadi semua pelanggaran. Belum ada yang secara khusus saluran yang untuk penanganan kekerasan seksual. Tapi bukan berarti WISE dan SIPUMA tidak bisa digunakan, bisa. Dan buktinya sudah pernah ada laporan gitu dan sudah ditindaklanjuti gitu. Cuman untuk yang secara khusus menangani penanganan kekerasan seksual itu masih belum ada. Okay. Kalau kementerian yang menangani itu Kementerian Pemberdayaan Wanita ya ini ya? Kemen PPPA. Iya, PPPA. P3A. P3A. Iya. Bahkan mereka juga ada hotline-nya kalau nggak salah ya Bu ya, kalau untuk laporan ya. Tapi ya buat teman-teman sahabat BC gitu ya, atau misalnya para pegawai Bea Cukai gitu, setidaknya ada saluran yang bisa dimanfaatkan lah ya, lewat SIPUMA dan WISE ini ya. SIPUMA dan WISE. Ini kedua saluran ini saya bilang ya kalau secara optimal sudah optimal ya, tapi memang tidak secara khusus gitu ya Bu ya. Tidak secara khusus yang diamanatkan cara penanganan tadi seperti apa tadi? Gawat apa tadi? Gawat. Nah, Ibu Niken, apa sih yang menjadi indikator keberhasilan program pencegahan kekerasan seksual itu di Bea Cukai? Indikator keberhasilan program pencegahan kekerasan seksual di Bea Cukai ini meliputi meningkatnya pengetahuan pegawai tentang kebijakan, berkurangnya laporan kejadian kekerasan, dan peningkatan jumlah satker yang aktif melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait. Oh, berarti nanti yang kegiatan-kegiatan ini mau dihitung gitu Bu ya? Akan dihitung gitu ya? Ya, salah satunya nanti. Tapi ini sudah menjadi program untuk tahun depan mungkin Bu ya? Untuk tahun berikutnya gitu ya? Betul, kita juga akan melakukan survei kembali. Kemudian kita juga nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi. Iya, harapan kita yang 80% tadi sudah mulai turun ya. Iya, betul. Sudah makin banyak lah pegawai yang paham gitu kan ya. Nah, apa langkah Bea Cukai ini Bu untuk memastikan keberlanjutan program pencegahan kekerasan seksual ini? Oke, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil nih Mbak Yela. Yang pertama kita bisa melakukan integrasi kebijakan ke dalam sistem kerja sehari-hari. Kedua, kita bisa melakukan alokasi sumber daya untuk pelatihan rutin. Dan yang ketiga, ini yang sudah saya sebutkan tadi, penting untuk dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan. Nah, berarti nanti kita kesehariannya gitu kan, sudah harus kita memberikan sikap yang sopan gitu Bu ya. Betul sekali. Mungkin jadi keseharian supaya jadi kita. Kebiasaan. Jadi kebiasaan. Memulai kebiasaan baik gitu ya Pak ya. Kalau sudah jadi kebiasaan, nanti akan menjadi lama-lama bisa menjadi budaya. Betul-betul. Nah, kalau alokasi ini Bu, alokasi yang untuk pelatihan rutin itu kira-kira nanti bentuknya seperti apa Bu? Kira-kira latihannya nanti? Kalau untuk alokasi sumber daya untuk pelatihan rutin ini, nah salah satu contohnya tadi yang kita akan bikin TOT itu tadi ya. Nah nanti pegawai-pegawai yang diikutkan TOT kemudian bisa melakukan internalisasi atau training di kantornya masing-masing gitu ya. Oke, terus setelah itu baru kita melakukan monitoring ya. Monitoring dan evaluasi ini bisa dilakukan pertama dengan survei lagi supaya untuk tahu nih sampai di mana perkembangannya dari survei yang terakhir. Kemudian ya itu tadi kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa-apa saja yang sudah dilakukan, efeknya seperti apa. Jadi tidak hanya mengukur output kalau sudah dilakukan gitu. Kalau output kan kegiatannya sudah dilakukan, tapi kita juga melakukan monitoring dan evaluasi sampai ke outcome-nya gitu. Apa hasilnya? Oh, ini ada penambahan pegawai yang
faham atau bisa melakukan internalisasi, misalnya seperti itu. Atau ada pengurangan tingkat pelaporan kekerasan seksual, seperti itu sih. Iya. Oke. Dan yang untuk bertanggung jawab nih Bu, baik di Satker maupun di pusat itu sebetulnya siapa Bu? Saat ini untuk pencegahan kekerasan seksual sendiri memang masih menjadi concernnya tim PUG. Diharapkan nanti baik di pusat maupun di Satker vertikal itu kita ada tim Satgas yang untuk melakukan penanganan atau pencegahan kekerasan seksual. Secara khusus gitu ya Bu ya berarti ya Bu. Oke. Kalau dukungan anggaran selama ini sudah mengcover Bu? Kalau kita bisa merencanakan apa yang mau kita lakukan di tahun depan atau 5 tahun ke depan itu bisa kita masukkan ke dalam anggaran. Bisa juga ya ini dimasukkan Bisa dalam juga, program ya. direktorat. Ini masuk di poin ini ya, integrasi kebijakan gitu ya dalam kegiatan sehari-hari, betul ya Bu ya. Tapi Bu kalau boleh spill dikit gak Bu, kalau peran Ibu di tim PUG Bea Cukai ini apa Bu? Saya kebetulan masuk di tim untuk kebijakan strategis. Sesuai dengan jabatan posisi Ibu ya. saya di penerimaan dan perencanaan strategis. Iya. Baik. Nah setelah ini Yela, kita kan sudah dapat pengetahuan yang banyak. Betul, ini Pak. Ya. Nanti kalau kita di sekeliling kita melihat ada kejadian-kejadian pelecehan, berarti kita bisa melaporkan Bu ya. Iya. Walaupun itu mungkin bukan sebagai korban atau bukan sebagai pelaku kita gitu. Ya. Kita mungkin bisa ingatkan, setidaknya mengingatkan lingkungan kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebagai kekerasan seksual tadi ya. Iya betul. Jadi kita nggak sabar pengen disurvei nih. Pengen segera disurvei. Memang survei yang terakhir kemarin itu kami hanya fokus ke pejabat yang menangani urusan kepegawaian gitu. Karena mereka karena mereka yang memang menghandle apabila ada laporan atau yang paling paham lah ya. Nah, hanya saja memang untuk kedepannya kami akan mencoba untuk melakukan survei yang lebih luas gitu ya, yang jangkauannya lebih luas, mungkin sampai ke level pelaksana mungkin ya. Seperti itu. Oke, tambah semangat sebenarnya ya. Tapi waktunya ini mungkin nanti lain kali kita bisa bahas lebih dalam lagi Bu. Oke Bu, barangkali untuk closing statement apa yang bisa Ibu Niken sampaikan kepada sahabat-sahabat BC ini terkait isu kekerasan seksual di lingkungan kerja kita? Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam diskusi kita pagi ini. Yang pertama, ternyata banyak pegawai yang belum mengetahui bentuk kekerasan atau pelecehan seksual itu seperti apa. Kemudian ada ketakutan untuk melaporkan karena merasa tidak terjamin kerahasiaannya. Nah, pemahaman atau awareness terhadap kekerasan seksual itu menjadi PR kita bersama. Dan ini ke depannya harus diinternalisasikan secara masif. Bukan hanya di tingkat pusat, tapi sampai ke vertikal gitu. Siap, terima kasih banyak Bu Niken atas informasi dan edukasinya ya yang sangat bermanfaat. Semoga ini sahabat BC menjadi pengingat bagi kita semua nih untuk lebih peduli dan berani bertindak dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan kerja. Betul Yela, untuk sahabat BC tetaplah waspada dan jangan ragu untuk melapor kalau mengalami kejadian kekerasan seksual di lingkungan kerjanya. Iya. Terima kasih juga untuk sahabat BC yang sudah mendengarkan inspirasi pagi hari ini. Saya Surya dan rekan saya Yela pamit undur diri. Iya, tetap dengerin kanal BC Radio. Ada program Jam Rawan, Obsesi Religi Pagi dan Inspirasi Pagi tentunya. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Bye-bye. Inspirasi Pagi.